kita bicara soal internet itu kan bukan cuma soal aksesnya doang. Kalau kita bicara soal akses, tapi kecepatannya 100 kilobyte per second ya buat apa? Nggak bisa dibuat jadi produktif. Padahal kan tujuannya adalah untuk mengejar ekonomi digital, kemudian supaya masyarakat bisa lebih produktif. Itu tuh sebenarnya seperti apa? Dan kalau memang akhirnya yang disebut-sebut bahwa teknologi penerapan spektrum 1,4 GHz ini menjadi solusi, kenapa nggak dari dulu? Oke, ya pertama soal 5G sama 4G dulu ya. Sebenarnya kalau soal penggelaran 5G ini masalahnya nggak cuma di Indonesia sih. Banyak negara yang pelan-pelan menerapin 5G-nya. Bahkan ada yang bilang biasanya emang yang genap itu yang jadi standar. Yang ganjil biasa dilompatin. Kayak dulu 3G kan cuma sebentar lompat langsung ke 4G. Kayak series handphone ya? Iya, jadi ada yang bilang gitu juga. Tapi juga karena ya mungkin kalau misalnya tadi Pak Tifatul bilang internet cepat buat apa, 5G secepat itu misalnya yang bisa download 1 giga cuma dalam 1 detik, apakah sebenarnya juga bisa dilakukan perannya oleh 4G. Jadi 5G itu bayangan orang itu karena kapasitasnya besar, terus dia cepat, latensinya cepat, bayangannya tuh buat misalnya mobil tanpa sopir gitu, atau misalnya alat-alat industrial yang sama sekali nggak boleh lag sedikit pun gitu, dan butuh kapasitas besar. Nah selama itu penerapannya belum banyak, sebenarnya kalau untuk nonton internet, untuk main game, 4G itu sebenarnya masih sanggup, istilahnya. Untuk soal frekuensi, nah frekuensi ini emang dari dulu itu yang jadi rebutan, karena pertama dari industri sendiri. Indonesia tuh dulu sempat punya 11 operator kalau masih ingat kan. Artinya 11 operator, tiap operator punya frekuensi sendiri. Tiap operator punya frekuensi sendiri, istilahnya jalanannya mereka jadi pendek-pendek nih. Kalau misalnya di Amerika tuh kalau nggak salah cuma ada 3 operator besar, tapi di bawahnya nanti ada operator-operator kecil lagi. Di Qatar itu kalau nggak salah cuma 2, 1 pun diada-adain. Karena kalau yang satu kan punya negara nih, harus ada 1 lagi nih buat jadi saingan. Karena itu tadi, karena semakin banyak mereka menguasai frekuensi, artinya mereka bisa semakin efisien gitu, dan bisa internetnya jadi bisa lebih murah, bisa lebih andal dan lebih bersaing. Nah kebetulan ini aja, tiap semakin sedikit operator kan artinya frekuensi yang ada semakin tersedia, termasuk yang TV. 700 MHz itu kan tadinya buat TV kan. Tapi sejak TV udah beralih ke digital, artinya stasiun TV nggak butuh frekuensi sebesar itu lagi. Nah itu yang 700 juga itu lagi katanya kan mau ada 4 yang mau dilelang nih, tapi entah kenapa tiba-tiba 1,4 gitu. Oke. Nanti ya buat Bang Iqbal kita ke Mas Demis dulu, kita ngomongin teknis dulu begitu ya berkaitan dengan Demis jago dia. Ya, sebagai pengampu begitu ya. Tadi Anda menyebutkan bahwa kalau dibandingkan dengan negara-negara, tadi rata-rata negara maju ya, asumsinya adalah berarti kualitas internetnya jauh di atas kita. Mereka memiliki operator seluler yang jumlahnya lebih sedikit. Apakah memang itu menjadi formula lebih baik begitu berkaitan dengan pemerataan akses internet? Mengingat tadi Anda menyebutkan kalau semakin sedikit operatornya berarti pembagian frekuensinya semakin efisien gitu. Tapi kan di sisi lain kalau semakin sedikit berarti harga ya. Oligopoli begitu. Bagaimana? Best practice-nya emang gitu, karena sekarang operator itu kan udah jadi perusahaan infrastruktur. Karena mungkin dulu tadinya kan operator kayaknya perusahaan yang konsumer banget. Tapi semakin kesini kan mereka istilahnya kayak jalan tol. Di atas-atasnya mobil-mobilnya ada Netflix, ada Google, dan mau nggak mau mereka dipaksa untuk menyediakan data itu, tapi mereka nggak bisa. Karena mereka bukan di ujung, marginnya nggak sebesar dulu gitu. Kalau dulu kan mereka di ujung nih, mau telepon orang, ya harus bayar ke gue dong. Berapapun harganya, pilihannya itu. Tapi kalau sekarang kan margin yang untung gedenya itu di perusahaan-perusahaan digital itu kan. Sementara ya operator itu sekarang ya penyedia infrastruktur. Jadi katanya best practice-nya sebenarnya katanya ya sebenarnya 2 cukup, tapi lebih ya adilnya 3 lah. Dan jangan lupa selain seluler atau wireless kan kita juga ada internet fix. Sebenarnya kelemahan terbesar Indonesia di internet fix itu kabel. Walaupun ada ribuan ISP-nya, itu sangat mahal karena gelar kabel di Indonesia tuh bayangin. Misalnya bikin rumah aja izinnya banyak banget. Nah, gelar kabel kalau misalnya keluar trans saja lah, kabel di antena di tiang listrik itu ada berapa gitu. Itu bisa 1 episode lagi kita bicara. Itu bisa 1 episode lagi. Dan bayarnya karena nggak ada tempatnya, jadi kalau mau nyebrang jalan ada bayarnya lagi, mau lewat sini harus ada bayarnya lagi, apalagi nanti ada rel, ada
Nah itu juga itu lebih kompleks lagi sih, itu ke Pemda ujung-ujungnya. Oke.